sebenarnya minggu ke-8 ini, tapi kan kalau 2 kali kuis itu kan nggak enak kalau ada jeda ya, jadi kami kasih di minggu ke-9. Nanti tolong disiapkan materinya milling dan grinding ya. Oke, ini masih 33 orang. Hari ini rencana saya akan menjelaskan untuk introduction di proses pembentukan. Jadi introduction-nya proses pembentukan sebelum nanti setelah quiz, setelah evaluasi 2 minggu depan, di minggu ke-10 teman-teman sudah mulai presentasi lagi untuk kelompok selanjutnya ya. Untuk rolling, forging, kemudian drawing dan extrusion. Setelah itu kemarin ya. Nanti kita cross check lagi. Masih ada 4 kelompok yang mesti presentasi. Baik, mungkin teman-teman sudah juga mulai disiapkan ya bukunya dibuka, jadi biar nanti ketika saya menjelaskan teman-teman juga bisa melihat referensi yang teman-teman punya, boleh dari Pak Jian, boleh dari Johnson atau buku apapun ya. Misalkan buku yang dibuka buku berhubungan dengan proses manufaktur ya, bukan buku yang lainnya ya. Oke, sebentar. 316. Baik, saya akan mulai untuk fundamental forming. Jadi sebelum kita masuk ke forming ya, nanti minggu depan kita akan membicarakan masalah introduction-nya dulu, apa itu forming ya. Setelah kita kemarin
mempelajari berkenaan dengan machining ya, konvensional machining khususnya, karena nanti di Promanu 2 teman-teman akan diberikan materi berkenaan dengan non konvensional machining juga. Jadi tetap machining tapi untuk yang proses non konvensional. Jadi untuk kemarin kita sudah mempelajari mulai dari proses bubut, milling, drilling, dan grinding. Itu adalah 4 jenis proses konvensional machining yang masih eksis ya saat ini, yang masih eksis saat ini dan masih sering digunakan oleh industri-industri di Indonesia. Sekarang kita masuk ke metal forming ya. Metal forming ini lebih ke, kalau dari artinya adalah metal forming, jadi pembentukan untuk material metal. Jadi kita fokus ke metal ya. Dimana ini nanti kita akan membicarakan mengenai plastic deformation yang terjadi pada sebuah metal atau sebuah material metal ya, yang jenisnya metal untuk berubah bentuk dan dia tidak berubah ke bentuk semula ya. Itu dinamakan sebagai plastic deformation. Kita tahu bahwa plastic deformation itu adalah perubahan dari sebuah material yang ke bentuk tertentu tanpa dia bisa lagi berpindah ke bentuk yang semula. Jadi peralatan yang digunakan, toolnya itu tool di sini biasanya dikatakan sebagai sebuah die atau dies kalau banyak ya. Kemudian kita memberikan sebuah stress yang melebihi yield strength dari materialnya. Jadi kita sudah belajar metalurgi ya, teman-teman semua sudah mengambil metalurgi dan memahami konsep perubahan atau konsep grafik dari sebuah material. Jadi di mana ada daerah yield, kemudian ada daerah plastis dan ada daerah fracture. Nah, di situ nanti kita di metal forming ini akan memberikan atau mengapply stress yang melebihi dari yield strength dari materialnya. Nah, ini fungsinya apa ya? Fungsinya agar fungsinya adalah untuk yaitu tadi membentuk metalnya atau material workpiece-nya itu ke bentuk yang diinginkan tanpa bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian jadi metalnya itu tadi diberikan tekanan, diberikan stres untuk yang melebihi yield strength untuk masuk ke daerah plastis dan dibentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan seperti itu. Nanti kita bisa bicarakan prosesnya itu seperti rolling, forging, extrusion, drawing, terus kemudian ada juga nanti jenisnya adalah sheet metal working, sheet metal forming, di mana nanti materialnya yang membedakan adalah tipis dan tebal saja. Gitu. Bentar saya itu dulu. Saya close dulu di sini. Sebentar teman-teman, saya close WhatsApp-nya. Bentar. Oke, sudah. Oke, kita lanjut. Nah, material properties di metal forming. Jadi material properties yang seperti apa atau material workpiece seperti apa sih yang diinginkan pada saat proses metal forming itu? Desirable material properties. Jadi ada low yield strength. Jadi kalau bisa itu yield strength-nya dia itu adalah rendah ya.
agar tidak terlalu tinggi stres yang harus diaplikasikan ke dalam metalnya itu untuk mengubah bentuknya. Kemudian juga ada high ductility, jadi harus ductile ya, jadi bukan yang ketas. Kemudian this property are affected by temperature. Jadi kedua properties ini itu dipengaruhi oleh sebuah perubahan temperature, di mana ductility akan meningkat dan yield strength akan menurun ketika work temperature is raised. Jadi di sini nanti dibutuhkan juga optimalisasi atau proses pengoptimalan proses parameter agar nantinya bisa dicapai ductile dan yield strength yang diinginkan, karena kedua material atau kedua sifat properties ini itu memiliki sifat yang bertolak belakang. Jadi ketika kita mengaplikasikan panas di situ, jadi nanti tekstilnya itu akan meningkat, ya. Jadi dia akan lebih rigid seperti itu. Kemudian, tetapi yield strength-nya akan menurun. Nah, jadi other faktornya, oh malah justru baik ya seperti ini ya. Oh iya, sorry, sorry. Saya kurang apa namanya konsentrasi. Jadi by temperature, maka akan malah membantu proses metal forming ini akan lebih mudah, karena di sini ductile-nya akan lebih tinggi dan yield strength-nya akan lebih rendah, sehingga kekuatan yang kita aplikasikan itu tidak terlalu besar dan itu bisa menghemat tenaga pada saat kita proses forming. Nah, tapi di sini karena kita mengaplikasikan temperature, ibaratnya adalah kita membutuhkan energi yang lainnya, yaitu energi panas yang kita harus bangkitkan sendiri. Nah, itu kan butuh listrik. Nah, itu juga akan menimbulkan cost atau biaya. Nah, di situ menjadi pertimbangan apakah kita perlu melakukan pemanasan itu atau perubahan temperatur ke workpiece-nya dilakukan secara berlebihan ataukah ya nggak usah terlalu tinggi gitu. Jadi tergantung dari force yang ada dan bentuk yang mau dibentuk seperti apa untuk workpiece-nya. Semakin sukar, otomatis akan semakin tinggi nilai tekanan yang harus diberikan. Selain itu ada faktor yang lain, yaitu strain rate dan friction. Strain rate ini dia itu adalah kemampuan dari material untuk meregang. Jadi kalau strain rate-nya dia tinggi, jadi dia akan mudah untuk meregang. Kalau diberikan tekanan, dia akan mudah untuk meregang. Tapi kalau rendah, dia meskipun diberikan tekanan tinggi, dia kayak apa ya, ulet gitu loh. Ulet, jadi agak susah sekali kalau kita punya adonan ya, kalau kita punya ngadon gitu untuk sebuah kue. Jadi kan kalau seumpama dia uletnya kurang, itu kan dia kita berikan tekanan itu agak keras, agak susah untuk dia berubah. Tapi kalau strain rate-nya tinggi, jadi dia itu kemampuan regangannya itu sangat tinggi ya. Jadi dia kita bikin tekanan, dia bisa langsung berubah bentuk seperti itu. Dan juga friction. Friction ini yang dikatakan friction itu adalah antara dies dan workpiece-nya. Jadi friction gesekan, jadi kan nanti ada interaksi ya. Jadi di situ ketika workpiece-nya itu ditekan ataukah diberikan tekanan, itu kan ada gesekan. Jadi kemudian dia agak meregang ataukah kalau ada gesekan, jadi regangannya atau dia mengalirnya dari kemampuan alir dari materialnya itu akan terhambat oleh friction. Teman-teman, saya mau izin sebentar ya, 5 menit untuk tipe-tipe dari metal forming. Jadi ada 2 tipe ya, tipe besar yaitu bulk deformation sama sheet metalworking. Jadi untuk bulk deformation itu ada 4 jenis. Ini ada rolling proses, forging proses, extrusion, dan wire and bar drawing. Kemudian untuk sheet metalworking itu ada di bending operation, kemudian dip or cup drawing, dan shearing proses. Jadi di sini yang ada yang 2 jenis ya tipe, yaitu yang tipe besar yaitu bulk deformation. Bulk deformation dari katanya adalah
perubahan yang besar. Jadi bulk deformation ini nanti kita kedua jenis tipe dari metal forming ini dibedakan berdasarkan dari material awalnya atau workpiece awalnya. Jadi kalau workpiece awalnya itu adalah berupa material yang tebal seperti billet atau slab. Jadi billet itu adalah material rigid yang bentuknya balok ya. Kemudian balok persegi panjang begitu. Kemudian kalau yang slab itu penampang kalau billet itu persegi gini. Nah, kalau seumpama slab itu dia lebih pipih gitu ya. Cuman dia ya tebal juga. Nah, jadi ini untuk bulk deformation dengan ketebalan itu lebih dari 1 mili, kalau 6 mili atau 1 mili batasannya untuk membedakan sheet metal working dan bulk deformation. Kalau sheet metal working itu sudah kondisinya materialnya itu sudah tipis ya, jadi bukan yang tebal gitu. Jadi dia sudah tipis dan tinggal kita melakukan proses pembentukannya. Dan biasanya itu kalau sheet metal working dibandingkan bulk deformation, kebutuhan stresnya, kebutuhan tekanan, gaya dan sebagainya itu lebih tinggi yang bulk deformation karena kan bentuknya dia lebih besar. Kalau sheet metal working itu mayoritas digunakan pada kondisi dingin atau cold deformation ya, jadi cold process bukan hot process atau hot forming karena dia sudah tipis ya, jadi tidak perlu dilakukan pemanasan. Karena kalau dilakukan pemanasan itu seperti ibaratnya akan menaikkan cost production, jadi itu tidak baik untuk sebuah proses perencanaan metal forming ya kalau semua cost-nya. Karena kan kalau nggak pakai panas pun juga sudah bisa dilakukan kalau sheet metal working. Gitu. Oke, kemudian ini adalah bulk deformation process. Jadi dia characterized by significant deformation and massive shape change. Jadi dia masih perubahan sangat besar. Kemudian bulk refers to work part with relatively low surface area to volume ratio. Ya. Bulk di sini refers to work parts with a relatively low surface area to volume ratio. Jadi perbandingan antara surface area dengan volumenya itu rendah, begitu. Starting work shapes are usually simple geometry. Jadi starting work shapes are usually simple geometry, ya, seperti cylindrical billet, rectangular bar, ya, tadi ya slab billet itu adalah contoh-contoh starting work shapes untuk bulk deformation. Ini contoh dari bulk deformation, ada rolling. Ya, rolling itu ada 2 roll atau lebih, jadi bisa 2, bisa 3, 4 dan seterusnya tergantung dari keinginan ya mau dibentuk seperti apa workpiece-nya. Ini work-nya dilewatkan ke 2 roll, di antara 2 roll dengan diberikan tekanan. Jadi roll-nya ini juga ditekan dengan sebesar gaya F. Roll-nya berputar, berputarnya dia berlawanan arah antara roll 1 dan roll 2 agar dia bisa menarik. Nah, di sini proses pengerol ini membutuhkan friction ya. Jadi friction di wilayah ini. Jadi kalau di sini tidak ada friction, maka nanti tidak akan bisa adanya gaya tarik menarik antara roll dan work di sini. Jadi kalau di sini ada slip, jadi kan dia nanti tidak akan bisa mengalirkan ini ya, jadi tidak bisa membawa material ini untuk menuju ke sana kalau dia dalam kondisi slip di sininya. Slip itu berarti tidak ada friction ya, frictionnya 0.
Jadi di sini friction juga dibutuhkan, tetapi harus optimal ya, tidak terlalu besar frictionnya. Kalau terlalu besar nanti juga akan memberikan dampak yang tidak baik juga di hubungan antara workpiece-nya dengan rollnya. Kemudian kalau forging itu nanti ada dice yang ada cetakannya. Jadi dice-nya itu ada selain dia digunakan untuk menekan, dia juga untuk mencetak. Jadi sudah ada bentuknya itu seperti apa. Diberikan gaya F untuk membentuk workpiece-nya. Kemudian selanjutnya ada extrusion. Jadi extrusion ini dia mengubah bentuk dari sebuah workpiece ada material itu dengan ada dengan dorongan. Jadi didorong, tadi ini tidak dicetak tapi dia didorong, kemudian di die-nya ini ada bentuknya. Jadi bisa bentuk silinder biasa atau bentuk yang elips begitu. Jadi bentuknya ini sederhana sekali. Jadi bukan bentuk yang kompleks. Karena kalau bentuk yang kompleks itu nanti banyak pertimbangannya ya. Jadi kalau bentuk kompleks itu memang agak susah kalau mau menggunakan extrusion. Jadi ada die di sini yang dilewatkan. Jadi extrusion atau wire dan drawing ini yang bedanya antara extrusion dan drawing. Kalau extrusion dia didorong ya, didorong dari belakang untuk melewati sebuah die untuk merubah bentuk penampangnya. Mungkin dia dikecilkan lingkarannya. Jadi awalnya billetnya ukuran diameter 6, kemudian dia ingin diameter 3 seperti itu. Nah, itu dengan extrusion. Kalau extrusion itu dia ramnya mendorong. Nah, kalau drawing ini tuh ditarik. Jadi tidak ada gaya pendorong di belakang, yang ada adalah gaya tarik di depan. Nah, untuk yang drawing ini pertimbangannya adalah ketika kita melakukan drawing, jangan sampai kecepatan drawing kita ini, ada V drawing, kecepatan drawing kita ini melebihi kecepatan dari peregangan materialnya. Karena kalau seperti itu nanti kan dia terlalu cepat nariknya, akibatnya ini dia bisa mengalami neck ya, jadi kayak mulur gitu, molor kemudian putus. Kalau seumpama dipaksa seperti dengan kecepatan yang cepat. Jadi sekali lagi di sini nanti akan ada optimalisasi atau optimization untuk berapa kira-kira speed dan F yang sesuai untuk production berapa mili dan sebagainya gitu. Nah, untuk yang sheet metal working, dia adalah forming and related operation performed on metal sheet, strip, and coils. Dia high surface area to volume ratio. Jadi dia surface areanya itu tinggi dibandingkan volume ratio-nya. Karena kan dia lembaran ya, jadi dia lebih luasannya itu lebih lebar gitu, meskipun dengan bobot material yang sama, volume yang sama. Jadi di forming ini nantinya volume pertama dan volume kedua pastinya tidak akan memiliki perbedaan, kecuali di situ nanti kita adakan pemotongan flash. Jadi bedanya dengan machining, kalau machining itu kan membentuk dengan membuang geram atau membuang sebagian dari workpiece-nya. Tapi kalau sheet metal working dia hanya mengubah forming, dia hanya mengubah saja bentuknya tanpa melakukan pembuangan material. Kemudian often called press working because this operation are performed on press. Oke, biasa disebut sebagai press working karena dia biasa dilakukan di press ya. Jadi seperti stamping dan punch and die. Jadi proses stamping untuk membentuk
Biasanya sih seperti lingkaran, atau bentuknya sederhana sekali kalau seumpama di sheet metal working ataupun forming itu. Tidak bisa digunakan untuk produk yang sangat rumit. Nah, ini contoh sheet metal working, ada bending, ada deep drawing. Kemudian ada shearing. Shearing ini adalah proses pemotongan dengan mengandalkan perubahan gaya shear di antara punch dan die-nya. Jadi di daerah sini nanti ada mulur seperti itu, ataukah dia tetap strength. Kalau mulurnya seberapa, mulur itu molor ya, atau apa ya, bisa apa sih mulur itu molor kan ya, tahu ya teman-teman mulur ya. Jadi di situ jadi ada di sharing action itu nanti akan material di daerah itu mulur gitu, jadi terus kemudian dia putus karena tipis ya. Material behavior in metal forming. Jadi plastic region of stress strain curve is primary interest because material is plastically deformed. Jadi untuk stress curve-nya kita gunakan karena kita di sini butuh untuk mengamati plastically deformed-nya atau perubahan plastisitas dari materialnya. Kemudian ini persamaan untuk metal behavior. Flow curve based on true stress and true strain. Kemudian ada flow stress. Flow stress ini formos metal at room temperature. Strength increase when deformed due to strain hardening. Flow stress itu dia adalah stres yang dibutuhkan untuk melanjutkan deformasi materialnya. Jadi di luar sifat dari material itu sendiri. Gimana ya? Nanti kita bahas lagi di belakang masih ada. Jadi ini rumusnya. Jadi rumusnya itu ada ini, kita bisa menentukan berapa nilai flow stress-nya. Jadi itu diartikan sebagai yield strength as a function of strain. Ya, besaran yield strength-nya yang sebagai fungsi dari peregangan. Kemudian average flow stress. Ini average bedanya, ini Y biasa, yang ini Y aksen. Nah, teman-teman sudah pernah belajar ini, grafik ini sebelumnya? Pernah. Ini grafik apa sih? Ini stress strain diagram, tapi yang true stress. Yang true stress, oke. Emang ada berapa stress jenisnya? Dua kalau tidak salah. Apa saja? Yang true stress itu ketika nanti misalnya kalau di uji tensile itu dia berarti ketika luas permukaannya turun dia nanti berarti juga diperhitungkan, tapi yang satunya itu saya lupa namanya. Intinya dia dianggap luas permukaannya daerah yang mulur itu dianggap konstan, jadi nanti grafiknya bisa turun. Kalau terus stress dia grafik stress strainnya tidak bisa turun. Oke, ya. Yang satunya tuh true stress, yang satunya theoretical stress ya. Jadi itu bedanya kalau true stress itu memang dia dibagi A yang sebenarnya. Kemudian kalau yang theoretical itu A-nya adalah A awal.
Nah, di sini flow stress itu adalah YF, sedangkan yield strength adalah Y. Average flow stress YF is in relation to flow stress and yield strength. Oke. Ini tipikal carbon steel, ada tipikal stainless steel. Jadi ada dua grafik ini untuk mencari yield-nya. Untuk mencari yield-nya, ini ada dijelaskan ya untuk stainless steel dan carbon steel. Jadi kalau carbon steel dia punya cowakan begitu yang bisa menandakan bahwa di situ adalah nilai untuk kebalik. Nilai sebagai nilai yield strength-nya. Nah, tapi kalau dia tidak punya permukaan seperti ini ya atau tren grafik yang seperti ini, otomatis dia itu nanti harus mencari yield strength itu dengan cara menarik 0,2% dari offset di sini, kemudian kita hubungkan ke titik kita ukur dan pertemuan itu nanti ketemu sebagai yield strength-nya. Masih ingat ya ini ya, ini diambil di semester 3 atau semester 2 saya lupa. Nah, di temperature in metal forming. Jadi temperature di sini tadi kan disebutkan di deformation atau deforming itu ada pengaruhnya, yaitu pengaruhnya terhadap itu tadi karena temperatur bisa mengubah beberapa sifat material dari sebuah workpiece ya. Jadi bisa merubah, bisa menurunkan atau bisa menaikkan parameter tertentu. Kalau menurunkan berarti dia itu menurunkan meningkatkan detail tapi menurunkan strain rate atau dan lain-lain parameter yang lain. Ini both strength and strain hardening reduce at high temperature. Ya. Kemudian ada 3 jenis range untuk pengerjaan metal forming, yaitu ada cold working, warm working, dan hot working. Any deformation operation can be accomplished with lower force and power at elevated temperature. Nah, ini bisa dilihat pengoperasian perubahan dari workpiece itu dapat kita capai kalau dengan lower force dan power ketika pada kondisi temperatur yang tinggi atau disebut sebagai hot working. Kemudian untuk cold working itu perform at room temperature or slightly above. Kemudian many cold forming process are important mass production operation. Kemudian minimum or no machining usually required. Jadi kalau cold working biasanya itu dia di keunggulannya itu tidak perlu adanya perubahan atau penambahan proses machining seperti menghaluskan atau membuang flash dan seperti itu untuk cold working. Jadi dia operasinya itu benar-benar volume yang mendekati minimum warna masih ya. Jadi operasi ini tidak ada pengerjaan lanjutan ya, jadi tidak ada pembuangan flash atau sebagainya, sehingga dia tidak butuh require machining tambahan karena dan juga di sini di setting dia itu near net shape. Jadi bentuknya itu sebelum diproses itu sudah menyerupai proses yang proses
forming yang selanjutnya. Jadi dia tidak terlalu banyak mengubah sehingga cold working tetap bisa melakukan operasi atau proses itu. Nah, ini advantages of cold forming, dia better accuracy, closer tolerance, better surface finish, still hardening, increase stress and strength and hardness, kemudian grain flow during deformation can cause directional properties in product. Kemudian no heating of work required. Jadi tidak ada pemanasan, namanya juga cold forming ya. Cold forming, jadi tidak ada pemanasan. Kemudian disadvantage-nya, kita membutuhkan high force and power untuk melakukan deformasi ya. Karena kan tidak ada pemanasan, jadi sifat strain rate-nya, kemudian daktilnya itu masih terutama strain rate ya, masih tinggi, jadi tidak bisa turun karena tidak dipanaskan. Kemudian surface of starting work must be free of scale and dirt. Jadi sebelum dilakukan proses forming, permukaan dari benda kerjanya itu harus memang benar-benar bersih dan tidak ada karat ataupun kotoran. Ductile and strain hardening limit the amount of forming that can be done. Oke. Kemudian di warm working. Warm working ini dia perform at temperature above room temperature but below recrystallization temperature. Jadi dia di atas room temperature tapi di bawah temperatur rekristalisasi, di mana dia adalah 0,3 tm. 0,3 tm itu maksudnya sepertiga melting point. Jadi dia where tm is melting point absolute temperature for metal. Jadi temperaturnya disetting seperti itu untuk awal-awalnya. Warm working, jadi perform at temperature above room temperature. Sorry. Nah, advantages and disadvantages of warm working. Advantages-nya lower force and power than in cold working, jelas ya. Jadi ada penurunan force dan power karena kan ada panas yang bekerja di situ. Jadi dia bisa menurunkan tekanannya dan yang berakibat ke powernya. Kemudian more intricate work geometry possible. Jadi karena dia dipanasi tadi ya, jadi bentuknya itu bisa lebih kompleks daripada jika kita menggunakan woodworking. Kemudian need for annealing may be reduced or eliminated. Jadi kebutuhan untuk mengannealing itu bisa dihilangkan di sini. Jadi kalau bisa jangan ada proses lanjutan lagi. Disadvantage-nya itu adalah workpiece must be heated. Jadi material harus dipanaskan. Panas itu sumbangan ya. Jadi panas itu menyumbang energi. Jadi nanti dia bisa menaikkan tingkat atau cost dari produksinya. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Jadi itu dia makanya dia berupa disadvantages di sini. Nah, kalau hot working, dia ini deformation at temperature above the recrystallization temperature. Jadi nanti ada hot, ada warm, ada cold. Jadi itu dibatasi oleh recrystallization ini tadi ya. Jadi kalau tadi warm itu adalah 0,3, kalau hot itu adalah 0,5. Jadi dia lebih tinggi lagi, jadi lebih panas. Nah, di sini ada advantages-nya, ada disadvantages-nya juga. Jadi advantages-nya dia shape-nya bisa lebih
kompleks karena dipanasi, jadi dia meskipun kompleks dia masih bisa karena tadi ya strain rate-nya, kemampuan peregangannya, alirannya juga dia akan lebih tinggi, jadi dia lebih gampang untuk dibentuk seperti itu. Kemudian lower force and power required, jelas metal that usually fracture in cold working can be hot formed. Jadi kalau seumpama dalam cold working metal itu ternyata patah pada saat proses deforming, maka kita bisa beralih ke hot working. Ini strong properties of product are generally isotropic, no strengthening of part occur from work hardening, jadi tidak ada peningkatan permukaan atau peningkatan kekerasan dari materialnya untuk hot working ini. Karena itu sebenarnya ada tambahan lagi di drawback-nya cold working ya. Kalau cold working itu kan ditekan, jadi biasanya itu efeknya itu di kekerasan, dia lebih keras, akan lebih keras materialnya setelah forming untuk cold working. Jadi kalau hot working itu dia bisa diminimalisir. Kemudian advantages in case when part is to be subsequently processed by cold forming. Dikembalikan dari cold forming itu di hot working, sering bertolak belakang. Jadi disadvantages-nya, jadi lower dimensional accuracy, ya. Kenapa kok lower dimensional accuracy? Itu dijelaskan di ini. Ini berhubungan dengan ini. Why lower dimensional accuracy? Karena dalam proses hot working itu kan dipanaskan. Itu dia dipanaskan di atas temperatur rekristallisasi. Ya, pada saat proses untuk pendinginannya itu rawan terjadinya oksidasi atau scale. Nah, di situ scale itu bisa selain kita harus scale ini bisa menutupi atau merusak ya, atau merusak permukaan jelas, dan juga dia jadi kayak ketelitiannya atau kecermatan ketika kita mendesain itu akan terganggu oleh adanya skill ini. Nanti kan karena adanya skill pun karena yang terbentuk karena proses oksidasi itu tidak bisa kita kendalikan pada saat proses ini. Jadi ada yang tebal, ada yang tipis. Nah itu tergantung dari oksidasi yang terjadi pada saat proses. Nah, di situ kan kita juga akan butuh proses finishing ya, surface finishing. Jadi akan ada pekerjaan tambahan yang harus dilakukan. Nah, itu hasil akhirnya itu tergantung biasanya dari ketebalan skill. Jadi kan kita proses lanjutan itu kan untuk fungsinya untuk menghilangkan skill tadi ya. Sedangkan skill ada yang tebal, ada yang tipis. Nah itu di situ jadi kita tidak bisa memiliki produk dengan accuracy yang baik begitu, mestinya jadi rendah. Jadi ini tidak cocok untuk benda-benda yang harus kepresisiannya tinggi atau kecermatannya tinggi, itu tidak bisa menggunakan hot working seperti ini. Jadi higher total energy required, which is the sum of the thermal energy needed to heat the workpiece and energy to deform the metal. Jadi hot working ini malah justru akan memberikan cost yang lebih besar daripada warm ataukah cold, karena di sini selain energi untuk menekan atau membentuk metalnya, kita juga butuh thermal energi pemanasan, di mana itu juga cost juga atau biaya juga dari sebuah proses produksi di situ. Jadi nanti akan lebih tinggi malahan biayanya. Kemudian shorter to life. Jadi dies dan rolls-nya di bulk deformation itu akan cepat rusak karena panas. Meskipun workpiece-nya yang dipanaskan, tapi dia itu akan mempengaruhi dari dies ataukah rolls yang digunakan. Jadi kalau panasnya terlalu tinggi, berarti kan dia ikut terdeformasi seperti itu. Kemudian friction.
Jadi in most metal forming process, friction is undesirable. Jadi tidak diinginkan. Friction itu karena dia menyebabkan metal flow is reduced, kemudian force and power are increased, serta tool wear faster. Ya, jadi alasan kenapa kok metal forming itu tidak di metal forming itu friction itu tidak diinginkan karena faktornya adalah penyebabnya adalah karena friction itu menyebabkan metal flow atau aliran metal itu menurun, kemudian force dan power-nya jadi meningkat. Friction menyebabkan keausan tools itu lebih cepat. Jadi tiga ini. Jadi friction and tool wear are more severe in hot working. Kemudian ada lubrication. Lubrication in metal forming. Metal working lubricant are applied to tool work interface. Jadi akan diaplikasikan di tool dan work interface in many forming operation to reduce harmful effect of friction. Jadi lubrikasi dilakukan untuk meminimalisir adanya efek buruk pada yang ditimbulkan dari friction ya. Jadi benefitnya reduce sticking, force, power, and tool wear, kemudian better surface finish, serta remove heat from the tooling. Consideration in choosing a lubricant. Bagaimana kita pertimbangan apa yang kita gunakan pada saat kita memilih lubrikasi. Jadi bisa tipe forming prosesnya itu apa, kemudian hard working atau cold working, kemudian work material, apa work materialnya, kemudian chemical reactivity, antara tool dan work metal itu seperti apa, lalu of application, kemudahan aplikasinya, dan juga biayanya. Nah, kita bahas strain rate. Strain rate ini di dalam forming is directly related to speed of deformation atau phase. Jadi ini berhubungan dengan kecepatan deformasi. Deformation speed atau V itu sama dengan adalah velocity of the ram or other movement of the equipment. Jadi V-nya ini adalah jadi kecepatan punch atau kecepatan die-nya. Sini. Kemudian strain rate itu dihitung dari epsilon atau E terus strain rate sama dengan V per H. In most practical operation, valuation of strain rate is complicated by work part geometry, jadi tergantung dari work part-nya, tergantung dari geometrinya. Kemudian variation in strain rate in different region of the part. Jadi di dalam satu workpiece itu juga akan bisa terjadi apa namanya perbedaan strain rate ya. Itu ibaratnya adalah tergantung adanya namanya itu pengotor atau apa ya namanya? Impurities. Ya, impurity-nya, tergantung dari impurity-nya. Kalau semua materialnya itu impurity-nya terlalu besar, maka dia akan biasa mempengaruhi strain rate-nya. Jadi di bagian A sama bagian B, bahkan dalam satu sisi itu bisa berbeda dia strain rate-nya, karena ada campuran impurity-nya itu tidak rata dalam proses pembentukan material awalnya. Itu biasanya terjadi di alloy ya, di yang material-material campuran.
Jadi kemudian strain rate can reach 1000 per second or more for some metal forming operation. Nah, effect of strain rate on flow stress. Jadi flow stress is a function of temperature. Kemudian temperature ini mempengaruhi strain rate, di mana strain rate akan meningkat sehingga resistance to deformation itu akan tinggi juga. This is the effect known as strain rate sensitivity. Jadi flow stress dan strain rate ya. Jadi flow stress itu hubungannya fungsinya berhubungan dengan temperature, sedangkan strain rate pun juga sifatnya dipengaruhi oleh temperature, sehingga di sini nanti strain rate akan mempengaruhi flow stress dalam konteks metal forming. Di sini dikatakan bahwa strain rate increase, resistance to deformation increase. This is the effect known as strain rate sensitivity. Jadi ketika ada strain rate-nya meningkat, maka resistance to deformation juga akan meningkat. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau dia lebih tinggi, strain rate-nya tinggi, maka dia kecenderungannya dia untuk berdeformasi akan lebih tinggi juga. Nilainya sifatnya seperti itu. Jadi akan lebih mudah untuk diubah. Seperti tadi contohnya adalah saya menyontohkan adonan donat, ya. Adonan donat kalau dia masih strain rate-nya itu rendah, itu dia agak keras gitu. Jadi adonannya itu yang keras. Jadi ketika kita berikan stres, tekanan, dia kalau kita lewatkan itu dia akan pelan sekali ataukah sangat keras gitu loh. Jadi kita nekannya itu butuh kekuatan yang sangat tinggi. Nah, kalau seumpama strain rate-nya dia itu meningkat, jadi dia kita tambahkan air, jadi dia bisa strain rate-nya dia bisa meningkat, jadi dia resisten untuk deformation-nya akan lebih mudah. Jadi kita untuk membentuknya akan juga cenderung lebih mudah kan. Kalau seumpama dia optimal di strain rate-nya itu tadi, jadi lebih mudah untuk diubah. Contoh mudahnya itu ada itu menggunakan adonan donat. Efek tersebut dikatakan sebagai strain rate sensitivity. Strain rate sensitivity to theoretically a metal in hot working behaves like a perfectly plastic material with strain hardening exponent and sama dengan equals to 0. The metal should continue to flow at the same flow stress once the stress is reached. Jadi strain rate sensitivity ini ibaratnya kalau secara teori ya, kalau kita sudah masuk ke atau tekanan kita itu sudah ataukah flow stress-nya itu sudah mencapai plastik deformation, itu yang namanya metal, yang namanya material itu akan berubah dengan sendirinya, mengalir dengan sendirinya. Ya, ketika kita berikan sebuah stres, kemudian dia sudah bisa mengalir, ya alirannya itu harusnya dia sudah bisa mengalir sedemikian rupa sama dengan yang sebelumnya, dengan tekanan yang sesuai ya, maksudnya tekanannya tidak berubah, maka dia akan mengalir dengan sendirinya, begitu. Kalau seumpama, nah itu tadi, itu kan secara teoretikal ya, tapi kan itu tadi ketika kita berpikir bahwa di dalam sebuah material itu ada impurity-nya yang bisa mempengaruhi strain rate. Nah, itu bisa jadi pada saat kita mengubah atau forming itu, meskipun tekanannya sama, ya harusnya kan dia sudah bisa. Semuanya tadi contohnya untuk kasus extrusion lah ya. Jadi kita sudah dorong materialnya, dia sudah keluar dari cetakannya itu. Nah, karena dorongannya sudah sesuai, ya sudah sesuai dengan flow stress-nya sudah melebihi yield strength-nya dan masuk ke plastik material, jadi dia
langsung keluar gitu saja. Tapi kalau seumpama ada impurity di material itu kan menyebabkan perubahan strain rate. Nah, bisa jadi tiba-tiba kalau dia impurity-nya membuat strain rate-nya lebih tinggi, tiba-tiba itu meskipun tekanannya tidak berubah, aliran dari metal ini tiba-tiba lebih cepat begitu. Kemudian kalau seumpama dia lebih tinggi, dia akan melambat. Kalau semua lebih rendah, strain rate-nya lebih rendah, jadi otomatis kan atau bahkan dia terhenti kalau semua terlalu tinggi gitu. Jadi nggak keluar lagi. Nah, untuk mengeluarkan bagian itu harus ditambahkan. Jadi ya itulah kalau semua di metal forming menggunakan alloy yang banyak impurity-nya itu harus adjust flow adjust untuk proses atau flow stress-nya ini agak tricky juga, jadi harus orang yang memang berpengalaman begitu. Jadi flow stress of a metal is function of temperature and at the hot working flow stress depends on strain rate. Ini di kesimpulannya strain rate sensitivity is the effect of strain rate on strength properties. Nah, ini contoh grafik efek dari strain rate ke flow stress di elevated work temperature, di temperatur tinggi. Ini equation-nya. Kemudian effect of temperature on flow stress. The constant C indicated by the intersection of its plot with the vertical disk line at strain rate equals to 1 decreases. Nah, ini ada strain rate, kemudian ini ada temperature-nya. Flow stress-nya akan sangat tinggi ketika kita ke room temperature. Kalau kita pakai flow stress-nya akan merendah jika temperaturnya meningkat. Dan kemudian M-nya ini slope its plot increase with the increase temperature. Jadi semakin besar temperature-nya, kemiringan ini akan semakin meningkat slope-nya. M, faktor pengali untuk persamaan garis. Observation about strain rate sensitivity, increase temperature, decrease C, and increase M. At room temperature, effect of strain rate is almost negligible, dapat diabaikan ya untuk room temperature. Kemudian as temperature increase, strain rate becomes increasingly important in determining flow stress. Oke, itu tadi terakhir ya, jadi bahasan terakhir itu adalah tentang strain rate ini tadi. Baik, ada pertanyaan?
Ya, ini di tabel deh. Sudah ada tabel-tabelnya begitu. Nanti coba cek di buku. Nanti kita coba cari bersama nanti untuk sambil jalan ya. Untuk Steamboat ini saya ambil buku dari Groover. Oke, saya coba buka di Groovernya dulu ya. Saya ambil apa namanya materi ini dari Groover untuk yang PPT-nya. Tapi saya juga pakai karena dia membahas saya kenapa pakai buku itu karena dia juga itu apa membahasnya itu dibedakan gitu loh. Introduksinya agak lebih jelas daripada yang lainnya gitu. Bentar, saya carikan coba. Saya Groover itu tidak punya bukunya. Oh, sorry. Hmm, PDF-nya Groover tak, Bu? iya itu saya Saya ambil punya, Bu. dari. Oh punya. Punya Saya ya. juga sebenarnya saya punya juga, tapi saya lupa naruhnya. Bentar. Ah, kemarin Barusan saya langsung saya cari. ya ada ya di situ. Ininya bukunya ada sih, sudah langsung dapat. Sebentar. Saya itu kemarin saya tuh lupa naruhnya di mana. Saya mesti kayak gitu tuh. Hmm, kok nggak ketemu? Ya nanti di situ. Saya ambilnya dari situ deh materinya. Sebentar nanti. Saya tuh ada buku itunya tapi saya bawa apa handbooknya itu ada di kampus. Terus saya baru dapat kemarin ada kok teman saya juga dapatnya dari teman-teman kok dari mahasiswa kok. Cover itu kemarin yang mana sih? Kok nggak ada? Saya juga dapat, seingat saya juga dapat dari teman-teman kok untuk yang ya oke. Oh ya, Fundamental of Modern Manufacturing. Hmm. Dulu. Ya, iya kalau nggak salah. Ini 383.
Nanti saya share, kalau nggak salah saya sudah atau belum ya, saya share di apa namanya di OneDrive yang di kelompok WhatsApp grup itu loh, yang di apa untuk teman-teman ngupload apa namanya ngupload tugas. Itu nanti saya coba kasih di situ aja bukunya. Nah ini, Mungkin bisa saya share di grup dulu, Bu, ke teman-teman. Ada boleh, grup boleh, yang boleh, sudah. boleh, 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 Ya, boleh. Ya, nggak terlalu tinggi kan ya itunya. Nanti biar teman-teman juga iya bisa lihat. 29 mega. Nggak tinggi, nggak seperti yang lain. Oke, ini. Nah, ini ada range untuk typical value temperature, strain sensitivity, dan coefficient of friction in cold, warm, and hot working. Jadi M itu nanti kita bisa tentukan berapa nilainya. Itu adalah tergantung dari kita mau prosesnya itu apa, cold, warm, ataukah hot working. Nah, di situ ada temperature range pengerjaannya, kira-kira mana yang masuk cold working, warm working, dan hot working. Ya, jadi tadi kalau ada berkenaan dengan rumus tadi ya, yang ini tadi, eksponensial ini tadi, yang 18.4 ini, nah itu kita bisa mengacunya pada ini, pemilihannya. Iya, yang bawah ini. Iya ini. Tapi ini tabelnya nggak ada di sini tidak diberikan. Ini N of the function of temperature and the animal size of the stimulus. Ini ada penjelasannya di sini. In our coverage, the first book deformation process in chapter 19, many of which are performed hot. So they neglect the effect of strain rate in analyzing force and power for cold working and warm working, and for hot work operation and relatively low deformation speed. This assumption. Jadi kadang ini asumsi dari standarnya ini diabaikan begitu. Tapi untuk lebih, jadi ini ibaratnya dia seperti theoretically dia mempengaruhi, tetapi begini, untuk proses perancangan awal atau perhitungan awal itu dia tidak dimasukkan atau tidak atau diabaikan, itu tidak masalah karena mungkin nilainya tidak terlalu mempengaruhi di force dan powernya, begitu. Nah, ini bisa ada di latihan-latihannya di sini dan bisa dilihat lah. Jadi kalau ada kontak apa kira-kira nilai C, nilai M, N-nya itu didapat dari mana, itu bisa di-review di sini. Nanti teman-teman bisa lihat lah di sini. Jadi kita kalau ada waktu kita bisa take a look di soal-soal ini. Ini masih ya. Ada pertanyaan lagi?
Ini waktunya masih lumayan banyak ya. Apakah ada pertanyaan? Jadi karena saya ini pengantar ya untuk hari ini, kemudian mungkin bisa lah dicoba teman-teman bisa memilih secara mandiri soal yang di sini dikerjakan ini ya. Ini ada problem, sorry, saya belum share ya. Yang berhubungan dengan strain rate ini. Yang ini nggak perlu lah ya. Nah ini aja teman-teman. Coba coba teman-teman kerjakan yang problem sini aja. Karena waktunya juga masih lumayan panjang ya. Yang mulai ini aja, flow curve informing. Ini silakan dipilih. Ya, biar saya aja yang milih nanti biar sama semua. String coefficient, string hanya eksponen, dan ini 1, 2, 3 gitu aja yang awal-awal aja untuk tahu sebentar sih, sorry ini bahasanya di flow ini loh terlalu semangat. Persamaannya ada berapa? Bentar. Oh ya, semuanya kan tentang flow stress. Oke, kemudian strain rate. Oke. Ya, yang ini ada satu, yang atas ini 1, 2, 3, kemudian yang ini tensile stress is performed to the ini yang 15. Sama 13 ini aja. Jadi 1, 2, 3, 13, 15. Nah, permisi Bu, tadi soalnya 18, 15, 18, 13, terus apa lagi Bu? 18, 1, 18, 2, sama 18, 3. Sorry. Baik Bu.
Oh ya? Oh, sorry. Bentar. Oke, sudah, coba. Hmm. Hmm. Oke, teman-teman yang lainnya, apakah ada yang berbeda dari cara pengerjaan yang dilakukan oleh Alvin? Sama semua? Sama, Bu. Oke, baik. Saya juga seperti ini, sepakat dengan jawabannya Alvin. Baik, terima kasih Alvin. Bisa stop share. Ya, silakan. Lalu yang nomor 2, Saya boleh coba mengerjakan, Bu? boleh, silakan. Raffi. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Jadi untuk di soal diketahui strain coefficient-nya itu K sama dengan 850 megapascal. Lalu dikasih tahu untuk strain coefficient-nya itu 0,3. Lalu kita perlu mencari strain-nya itu dengan mengurangi panjang finalnya itu 157 mm dikurang dengan inisialnya itu 100 mm dibagi dengan panjang inisialnya itu 100, didapat 0,57 untuk strainnya. Maka untuk mencari flow stressnya bisa menggunakan rumus yang digunakan Alvin tadi. Untuk IEF sama dengan strain pangkat N itu 850 dikali dengan 0,57 pangkat 0,3, dapat hasilnya itu 718,09 megapascal. Lalu untuk average-nya dengan membagi flow stress-nya dengan 1 ditambah N itu 718,09 dibagi 1 tambah 0,3, didapat hasilnya 552,38 megapascal. Sudah, Bu. Oke, jadi perbedaannya hanya cara mencari true strain-nya ya. Jadi rumus dari true strain itu
delta L per L ya, L0. Iya, Bu. Yep. Oke, jadi caranya sudah sesuai. Mungkin ada yang lainnya, mungkin ada yang bingung, ada yang berbeda, dan mungkin ada yang bisa didiskusikan dari teman-teman yang lain. Artinya cukup. Cukup ya, oke. Baik, terima kasih, Raffi. Silakan di stop share. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Saya rasa yang nomor 18.3 juga sama ya. Caranya kita tinggal mencari tensil atau E-nya, epsilonnya dengan rumus yang seperti true strain tadi ya, epsilon delta L per L. Jadi 3,3 dikurangi 2 per 2. Itu 1,3 per 2. Lalu kita lanjut saja langsung ke yang berikutnya, yaitu 18.13. Ada yang sudah selesai? Kita tunggu saja. Saya tunggu ya yang 18.13 dan 18.15. Maaf, Bu, Dini. Ya, Saya ada kesalahan sepertinya tadi, Bu. Untuk mencari true strain-nya, terus gimana Bu? kalau tidak salah itu harusnya menggunakan ln, Bu. Lon ya, ada lonnya ya. Iya, ln dari eh, panjang akhir dibagi panjang awal. Oke, silakan diperbaiki. Coba gimana? Oke, Bu. Saya coba share screen lagi ya, Bu. Itu saya juga cek lagi. Karena untuk mencari flow stress ini menggunakan true strain, jadi kalau saya tidak salah itu menggunakan ln dari panjang akhir itu 157 per 100. Untuk hasilnya itu sama dengan 0,45. Mungkin kesalahannya di sini saya sih, Bu. Untuk perhitungan nanti yang lainnya betul, cuma tinggal memasukkan angka strainnya aja, Bu. Untuk yang strain yang tadi saya gunakan itu strain engineering, saya baru ingat. Iya, memang banyak strain ya. True strain. Oke, oh iya deh. Epsilonnya itu true strain itu adalah ln L per L0. L-nya itu adalah L akhir per L awal. Iya. Yep. Oh iya, saya juga lupa. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah diingatkan.
Permisi, Bu. Apa saya Ya, boleh Arno. mencoba 1813, Bu? Boleh, boleh, silakan langsung. Saya ingin memastikan dulu, Bu, yang 1813 itu menggunakan yang ini ya, Bu, ya? Yang epsilon dot itu ya, Bu? Itu kan berkenaan dengan flow stress kan ya? Strain rate, Bu. Strain, iya. Strain rate, sorry. Oke. Baik, Bu. Saya coba. Baik. Itu kan diketahuinya given H inisialnya 100, meter, finalnya 50, lalu kecepatannya itu 200 mm per second. Kemudian kita diminta buat mencari strain rate di 175 dan 51. Nah, kalau saya baca di bukunya ini, strain rate itu kan rumusnya yang ini ya, Bu. 18,3 di per H. Hanya itu instantaneous heat. Berarti untuk E di H sama dengan 100 itu sama dengan V-nya diasumsikan konstan per H sama dengan 100 ini milimeter per second per milimeter. 2 second minus 1. Lalu dengan rumus yang sama pada H yang ke 75, H instantaneous 75 itu 200 dibagi 75, satuannya sama kan? 200 dibagi 75 dapat 2,67. 67 per S, lalu strain rate 51 3,92 1. Seperti ini kalau menurut saya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada jawaban lain? Saya mau memastikan apakah ada pendapat lain begitu. Saya sama dengan jawabannya. Bentar. Oh, lewat. Oh, iya. Cuman saya masih agak ragu dengan H di situ itu kan
apakah dia sebagai H nilainya di situ ataukah delta H? Itu yang mau saya cross check dengan Baik. teman-teman. Stream rate millimeter per second. Itu karena di situ H diartikan sebagai instantaneous height of workpiece being deformed. Kalau saya artikan di Google Translate itu dia artinya ketinggian sesaat benda kerja yang dideformasi. Berarti bukan selisih sih ya. Bagaimana teman-teman? Kalau menurut teman-teman bagaimana? Permisi, Bu. Yap. Saya juga udah coba ngebaca-baca lagi tadi rumus yang E-dot tadi itu strain rate. Saya juga nangkepnya untuk H ini sepertinya H di kondisi tertentu gitu, Bu, bukan selisih. Bukan selisih ya? Iya, Bu. Apakah dari teman-teman ada yang berpendapat bahwa itu adalah selisih dan pertimbangannya seperti apa? Oke, untuk sementara kita definisikan seperti itu ya. Jadi nanti kalau semua saya punya, saya baca-baca lagi, terus ternyata nemu ada yang ternyata lebih jelas dan itu ternyata menggunakan delta, nanti akan saya revisi informasi itu. Oke? Baik, Bu. Karena pengertian saya juga seperti itu. Baik, terima kasih Arno atas Baik, Bu. jawabannya. Saya izin stop share. Ya, silakan. Baik, yang terakhir 15.15, silakan siapa yang mau, yang sudah selesai mengerjakan. Delapan belas 15 ini berhubungan dengan strain rate sensitivity equation ya.
Cuma di sini kita yang disuruh mencari adalah nilai C dan nilai M-nya, sedangkan kondisi strain rate dan temperaturnya sudah diketahui. Ada yang sudah bisa, ini matematika sekali ya. Ibaratnya kita sudah ada persamaannya, kita suruh nyari C sama M, jadi ada dua persamaan begitu, kemudian kita terus dibalik ke 600. Itu berhubungan sama tab grafik yang di bawahnya itu juga.
Welcome everyone. Sekarang gimana? Persamaan matematikanya susah. Jadi ada dua persamaan dengan menggunakan persamaan equation 18.4, yaitu YF sama dengan C, epsilon dot pangkat M. Kemudian ada nilainya di 500 derajat Celcius itu. Jadi ada dua persamaan, kemudian disamakan dan dicari C sama M-nya. Ada yang sudah ketemu? Permisi, Bu. Ya. Sementara saya baru ketemu yang A, Bu. Yang A. Oke, boleh. Silakan di share. Ya, Bu. Baik, Bu. Permisi, Bu. Apa sudah terlihat jelas? Sudah, Dek. Silakan. Oke, jadi dari soal kan diketahui ya, Bu. Temperaturnya itu 500 derajat Celcius. Terus dari strain rate 12 per second itu didapat stresnya 160. Terus dari strain rate 250 dapatnya stresnya 300. Nah, yang pertama tentukan konstan dan M-nya. Nah, ini kan dari persamaan yang ini ya, Bu. Dari kalau nggak salah 18.4. Nah, ini saya jadiin len, Bu, supaya M-nya ini bisa ke depan. Jadinya len ini terus sama dengan len C sama dengan len strain rate. Terus tinggal masukin rumus. Ini dari yang strain rate diketahui yang pertama, yang 12 sama 160 dimasukin. Terus dapat persamaan pertama. Begitu juga dengan yang kedua, dimasukkan juga dari yang sudah diketahui, terus dapat persamaan kedua. Nah, dari sini tinggal disubstitusi, nanti bisa ketahuan M-nya berapa, C-nya berapa. Nah, ini kan saya udah ketemu M-nya, berarti tinggal nyari C-nya dimasukin ke perumusan ini. Misalkan dan C plus 5,521. Nah, ini tinggal dikalkulasi. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Ya. Terus tinggal yang B ya. Sudah ketemu kan M sama C-nya. Dan yang B itu yang would you expect in the value of C and M. Oh, yang B ini cuman bukan perhitungan ya. Jadi yang B ini sifatnya adalah dari sifat-sifat yang sudah dijelaskan itu tadi. Kalau ada kenaikan temperatur, itu yang terjadi seperti apa. Sedangkan yang dijelaskan, bukan hitungan, jadi bukan kalkulasi nilainya berapa, bukan. Tapi disesuaikan dengan materi yang ini. Nah, ini. Yang ini, sebentar. Oh ya, Bu, yang tadi saya izin stop share, Bu. Maaf, Bu. Iya, silakan. Jadi ini di sini the value of C is determined of strain ya kan. Terus kemudian di sini tuh ada hubungannya, di bawahnya ini. Nah, jadi C indicate the intersection of its plot with the vertical dash line at strain rate 1 is decrease and M. Jadi kalau temperaturnya dia
naik, ya temperaturnya dia naik, slope-nya dia akan meningkat. Jadi karena dari 500 ke 600 itu tadi, maka slope-nya dia meningkat. Jadi jawabannya cuma slope increase, begitu. Kemudian untuk C, sedangkan C-nya itu intersection of its plot with the vertical baseline at jadi its plot vertical baseline at equal 1 decrease. Jadi dia menurun. Jadi untuk kenaikan temperatur C itu akan menurun sedangkan M akan meningkat. Gitu aja jawabannya. Kan itu meningkat ya temperaturnya dari 500 ke 600 pertanyaannya. Gitu. Baik, sudah kita bahas semua ya soal-soal yang sudah tadi saya berikan ke teman-teman. Nanti kalau ada update berkenaan yang pertama yang tadi ya strain rate untuk H itu apakah dia menggunakan nilai H itu ataukah harus kita gunakan delta H, saya juga masih belum yakin. Tapi kalau berdasarkan pengertian dari arti buku tersebut ya itu adalah cuman nilai itu dimasukkan langsung. Ada pertanyaan di sini selain dari perhitungan ini, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka bisa saya akhiri ya kuliah kita siang hari ini. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan Arno. Apa sih yang mau memastikan sih, Bu, buat minggu depan kan ETS ya, Bu? Nah, itu materinya itu milling sama grinding ya, Bu? Iya, begini saja. Jadi harapan saya sih seperti itu, tapi ini masih ada sedikit perdebatan. Jadi ada Bapak dosen yang pinginnya itu semua masuk lagi begitu. Saya sih berkeinginannya nanti mungkin kalau ada itu nanti ya bagaimana ya, saya sih pengennya nggak semua gitu, jadi nggak perlu semua, jadi teman-teman cukup mengerjakan yang punya yang milling sama grinding saja gitu. Nanti seperti itu aja kalau semua memang ternyata semuanya masuk gitu. Ya, terima kasih, Bu. Baik, jadi nanti milling sama grinding, nanti kalau seumpama ada soal yang lain mungkin bisa teman-teman kerjakan, boleh iya, boleh tidak, gitu aja. Jadi saya fokusnya ke milling sama grinding saja untuk yang ujian depan ini. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya untuk kuliah siang hari ini. Semoga bermanfaat dan tolong dipersiapkan untuk ujiannya ya minggu depan. Jadi ada soal esai dan soal multiple choice-nya. Baik, saya tutup kelas kita siang hari ini. Semoga kita semua sehat-sehat dan dilancarkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih.